Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai kajian kita siang ini, Sunan Abu Dawud, masih di kitab As-Shalah, kitab sholat. Ini termasuk amalan yang terpenting dari sholat itu, ya. Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu amal antar manusia dengan Allah. Kalau manusia dengan sesama manusia, yang awal dihisab adalah soal darah. Bolak-balik tasus pateni enteng aja. Nanti urusan pertama di akhirat, urusan darah itu pertama kalau antar manusia. Kalau manusia kepada Allah, sholatnya tidak beres, semua tidak beres. Sholatnya beres, insya Allah semua amalannya beres. Sehingga perlu menjaga sholat, ya. Menjaga dengan mengerjakan beda. Kalau sekedar mengerjakan banyak, gitu. Masya Allah. Wah, semangat kalau pas Ramadan gini, masjid ini tidak komandan tempat, penuh, terutama di awal-awal Ramadan. Nanti habis Ramadan ya sudah selesai. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-409. Qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala hadatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah wa Yazid ibnu Harun. Qala an Hisham ibni Hasan, qala an Muhammad ibni Sirin, qala an Abidah, qala an Aliyin radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khandaq, pada perang Khandaq, habasuna an sholatil wusta, mereka telah menahan kita dari sholat wusta, sholat yang paling utama, sholat wusta ini, yakni sholatil asri, sholat asar. Mala Allahu buyutahum, mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumah mereka, wa kuburahum, dan kubur-kubur mereka, naron, dengan api. Jadi dulu perang Khandaq kan perang yang sangat menegangkan, ya. Masya Allah, perang Khandaq atau perang Ahzab ini perang yang terbesar yang dikerahkan oleh orang-orang musyrik untuk memerangi muslimin. Masya Allah, disebut Ahzab karena semua golongan berkumpul bersatu padu untuk memusuhi Islam dan muslimin. Nah, sudah itu perang kan sudah Rasulullah, mereka tidak akan menyerbu lagi. Kita yang akan datang kepada mereka, ya. Terus kemudian Fathu Mekah itu.
Ini sangat menegangkan karena ya memang itu pasukannya sangat besar ya. Sampai kalau kita bayangkan, Masya Allah, mengerikan sekali. Bikin parit antara ini dua gunung, konon lebarnya berapa gitu? Lupa ya, 50 meter berapa. Terus dalamnya ini kuda turun tidak bisa naik. Lebarnya sana sepanjang kota itu, ya, itu sampai saking beratnya kadang sampai 2-3 hari tidak makan, Masya Allah. Kerja keras padahal, ya, untuk mempertahankan iman sampai begitu dulu. Sekarang rasa harapan saya masuk angin. Innalillah, ya. Dan kalau mau ngajar dari apa istilahnya, mukafaahnya berapa? Tekan mukafaahnya. Ya, Masya Allah. Zaman saat ini gini beda. Gitu. Nanti aja jadi saking tegang itu sampai asar belum ini selesai. Ya. Sampai begitu sudah menjelang maghrib baru berhenti perangnya. Terus belum sempat sholat asar ya, baru istirahat wudu, sholat asar, belum sampai sholat asar sudah tenggelam matahari. Habis tenggelam matahari baru sholat asar, baru sholat maghrib ya. Masya Allah, itu karena perang yang sangat sengit, sangat dahsyat waktu itu, menegangkan sekali. Tapi ya Allah berikan pertolongan, ternyata akhirnya apa? Bukan musimnya, angin kencang, panas, kemah-kemah mereka murat-marit, akhirnya mereka bubar pulang dengan tangan kosong, hampa, tidak mendapatkan hasil, bubar. Itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka menahan muslimin dari sholat wusta. Ini menunjukkan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Ini yang dianggap paling kuat dari banyak riwayat ya, sebab sholat wusta ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang sholat subuh, ada yang lainnya. Prinsipnya itu bermacam-macam, tapi yang terkuat adalah sholat wusta adalah sholat asar. Ini kalau sholat asar jangan telat, ya, jangan sampai telat gara-gara kerja, waktunya sibuk kerja, ya. Kayak yang cerita kemarin nih, orang-orang di sana biasanya sholat asar sudah jam 4:30, jam 5, padahal adanya jam 3 kurang lebih, ya. Mestinya masuk waktu jam 3, udah sore-sore. Kalau batasnya yang dikatakan kemarin ini dari batas itu waktu ikhtiari, waktu bilang sampai matahari menguning. Kalau sudah mulai menguning sudah nggak bagus, walaupun masih sah, iya, tapi sudah kurang baik gitu. Wallahu alam ya. Kemudian Rasulullah juga mendoakan mudah-mudahan rumah-rumah mereka, kubur-kubur mereka dipenuhi dengan api. Ini dikubur juga berat, ya. Bayangin kalau dikubur ini untuk orang-orang yang jelek-jelek, tiap hari ditunjuki ini tempatnya, pagi sore itu di gulungkan, mungkin kalau diingkek-ingkek rokok sana dicek-cek, Masya Allah, kan berat, walaupun belum, ya, sudah diberitahu itu sudah down dulu, ya, gitu. Ya, orang kalau mau digebuki diberitahu kamu nanti minggu depan digebuki, kelengar kamu, itu sudah ancaman, itu sudah apa, membuat down, ya, so stres gitu, ya. Apalagi kalau sudah pelaksanaan, tambah ngeri. Diriwayatkan juga Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Jadi banyak yang meriwayatkan, ya. Saya yang masih agak terhiran-hiranan.
peristiwa yang ini kan peristiwa Khandaq juga terkenal ya, perang gini. Kalau yang banyak itu wajar gitu. Saya tanggirannya sholat id itu. Sholat id itu sing apa? Melaksanakan boleh dikata semua umat Islam, ya. Sampai orang-orang yang tidak wajib sholat pun, tidak boleh sholat, orang-orang haid pun keluar. Itu riwayatnya iso macam-macam mengirankan. Takbirnya yang paling kuat 75 dan itu masih dipersoalkan, kan aneh ya. Ini yang sampai sekarang gimana ya? Adanya itu ya sudah. Subhanallah. Biasanya peristiwa terkenal ini kan, menurut saya tapi seharusnya berita ini syukur mutawatir kan, malah hadisnya enak dipersoalkan. Iya, yang paling tinggi paling pol itu Hasan Riwayat berdiri sendiri tidak bisa. Subhanallah. Hadis 410. Qala hadatsana Qanabi qala an Malikin qala Nazat bin Aslam qala anil Qa ibn Hakim qala Nabi Yunus maula Aisyata radhiyallahu anha annahu qala, bahwasanya dia Abu Yunus itu berkata, amaratni Aisyatu, menyuruhku Aisyah an aktubalaha, supaya aku menuliskan untuknya, untuk Aisyah, mushafan mushaf. Wa qalat, dan berkata si Aisyah, idza balagta hadhil ayah, kalau nanti kamu sampai ayat ini, nulisnya sampai ayat ini ya, wa adzinni, maka beritahu aku, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta, kalian jagalah atas sholat-sholat itu, maksudnya sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Ini yang katakan ataf khos alal ami gini. Dan sholat wusta juga merupakan bagian dari as-sholawat. Cara bahasanya, kalian jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, terutama sekali sholat wusta, sholat yang paling utama. Bahasanya kecing enak ya. Walamma balagtuha, maka tatkala aku sampai pada ayat itu, adzan Tuhan, aku memberitahu kepadanya, kepada Aisyah. Wa amlat, lantas dia mendiktekan alayya atasku, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa sholatil asri wa kumu lillahi qanitin. Ada sisipan wa sholatil asri. Itu dimasukkan dalam mushafnya Aisyah radhiyallahu anha. Hafidhu ala sholawat, kalian jaga atas sholat-sholat itu, wa sholatil wusta, dan atau terutama sholat yang utama, wa sholatil asri, dan sholat asar. Ini ataf lil bayan, jadi ataf bayan apa ya? Ini sholat wusta, sholat asar itu, ngerti. Wa qumu lillahi qanitin, kalian tegakkanlah, berdirilah lillah karena Allah, qanit dalam keadaan tunduk. Tunduk artinya khusyuk, ya, tidak ada sampingan lain-lain. Sebagian sebelum turun ayat ini orang sholat jadi sih kadang ngobrol kalau temannya, cah cilik-cilik itu, apa tadi pagi sarapannya apa, malah takon masih apa, tanya temennya ya. Dan ini mulai qanitin, terus dilarang, tidak boleh bicara lagi, sibuk dengan Allah Ta'ala ya. Tsumma qalat, kemudian berkata Aisyah, sami tuha, aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, ini sanadnya sahih karena diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Muwatta Malik. Sanadnya sahih. Sanad sahih di sini, tapi atta tambahan wa sholatil asri ini
disebut syad. Kemarin sudah tahu syad ya. Syad itu artinya sanadnya sahih tetapi menyalahi yang lebih sahih, yang lebih kuat. Itu namanya syad ya. Lah hadis-hadis syad terutama dalam masalah bacaan ini tidak boleh dibaca waktu sholat. Ini digunakan oleh ulama sebagai tafsir ya, sebagai tafsir. Jadi kalau menjelaskan sholatil wusta itu apa, itu sholat asar, itu boleh dan itu benar, tidak ada masalah gitu. Tapi saya ulangi, walaupun ditulis di mushafnya Aisyah tidak boleh dibaca waktu sholat. Hadis 411. Qala hadatsana Muhammad ibnul Musanna, qala hadatsani Muhammad ibnu Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsani Amr ibnu Abi Hakim, qala sami'tu Zibrikon yuhadisu an Urwata bin Zubair, qala an Zaid bin Sabit, qala karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli dhuhra bil hajirah, sholat duhur di tengah hari, walam yakun yusolli sholatan, dan tidak ada yusolli beliau sholat ya, sholatan satu sholat yang asyadda, yang lebih berat, ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW, minha daripadanya nya sholat duhur. Sholat duhur dianggap sholat yang terberat oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena panas, sama panas terik. Apalagi waktu masjidnya belum dikasih atap, panas terik. Ya. Dan memang perkembangan gitu ya. Jadi waktu masjid itu dibangun belum ada atap, terus dikasih atap, tapi kalau hujan kehujanan, ya, karena atapnya hanya anyaman daun kurma, sudah mengurangi panas, tapi kalau hujan, sehingga pernah Rasulullah itikaf di masjid, terus hujan, sujudnya di tanah, sehingga tanahnya nempel di dahi, masya Allah. Ya. Itu masa itu seperti itu ya kondisinya. Terus fanazalat, turunlah hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Wa qala, dan bersabda juga beliau, inna qablaha sholataini wa ba'daha sholataini. Sesungguhnya sebelumnya ada 2 sholat dan sesudahnya 2 sholat. Dianggap sholat yang tengah-tengah. Sebelumnya ada 2 sholat, sesudah ada 2 sholat. Ya gimana? Ya, duhur sebelumnya ada 2 kan? Apa? Ya subuh sama isya. Sesudahnya ada 2, ya asar dengan maghrib. Gue ini asar ya ngono, sebelumnya 2, sesudahnya 2. Allah alam ya. Kalau di sarahnya katanya ihdahuma nahariyah wa ukhra lailiyah. Jadi 2 sholat itu, satunya sholat siang, satunya sholat malam. Sesudahnya gitu. Ya, sesudahnya juga ihdahuma nahariyah wa ukhra lailiyah. Apa kok lailiyah? Lailiyah apa tadi? Nah, begini, kalau zuhur ya sebelumnya ada yang sholat pagi dan sholat malam, sholat siang dan sholat malam. Kok siang? Siang itu dianggap subuh, itu siang. Bab mulainya siang, hitungnya siang bukan terbit matahari tapi terbit fajar. Subuh dianggap sholat mulai permulaan siang gitu. Nah kalau isya malam, jadi siang sama malam, subuh sama isya. Sesudahnya sudah zuhur ya siang sama malam. Siangnya itu asar, masih siang. Malamnya maghrib. Maghrib itu permulaan malam. Jadi permulaan malam itu maghrib, permulaan siang subuh. Itu
ngitungnya gitu. Ya. Kayaknya juga kalau pergantian siang malam, pergantian hari menurut Hijriyah itu maghrib. Kalau menurut ini Masehi kan jam 00 ya, jam 12 malam. Sehingga ada yang lucu waktu haji milpar jumroh sehari 2 kali, pilih malam jam 11 malam pas setengah 12 lempar jumroh, nunggu sedelok, habis jam 00 lempar lagi, jadi sudah 2 hari. Itu orang mudeng. Karena ngitung Masehi atau Miladiyah. Ya, Islam tidak menggunakan itu kalau untuk ibadah. Itu yang digunakan adalah Hijriyah. Ya. Jadi pergantian hari itu maghrib. Jadi maghrib walaupun masih terang itu disebut sholat malam, karena itu permulaan malam. Subuh walaupun masih agak gelap itu dihitung sholat siang karena permulaan siang. Sekedar tahu saja. Gitu. Ngitungnya gitu ya. Nah, ini hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwa sholat wusta itu sholat duhur karena itu yang paling berat. Gitu. Ya. Kalau duhur biasanya kan paling longgar kan ya. Nggih. Pol-pole ngantuk yang pas Ramadan nggih. Paling berat ya malah asar itu biasanya. Kenapa? Sibuk kerja. Apalagi orang-orang yang bagian perkebunan, pertanian itu ya, enak-enaknya kerja sore itu. Itu matahari sudah tidak terlalu panas, sore rada seger gitu loh. Iya. Kene ana wong desa ding. Ya. Ada yang bagian ke perkebunan atau pertanian. Oh, enten. Nggih, enak tuh kerja sore-sore nggih. Iya, paling enak sore itu kerja. Saya dulu juga gitu kok, biasa. Gitu neng desa gitu, biasa. Ya. Itu kalau di awal waktu memang berat dan nanggung. Kan habis zuhur biasanya mulai berangkat ke sawah ya. Terus jam 3 pulang balik ke sawah lagi ya. Wirawiri gak enak, ya. Gitu. Terutama orang-orang petani gitu. Enaknya kerja ya pas sore-sore itu. Gitu. Kalau siang-siang berat. Ya, sholat malah tidak ada masalah, apalagi kalau di tempat kita ya. Ini siang ya panas, tidak terlalu panas. Di sana kalau panas sampai 50 derajat di Arab Saudi. Kalau musim panas sampai 50 derajat, kalau pas dingin sampai 2 derajat. Dingin sekali, masya Allah. Dingin ya dingin, panas ya panas. Kalau di sini di Katulistiwa ini ya dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas, sedang-sedang saja, paling enak Indonesia ini ya. Gitu. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari tapi dalam kitab tarikh, bukan kitab sahih ya. An-Nasai, Tabrani dan Baihaqi. Sanadnya sahih, tidak ada masalah. Hadis 412. Qala hadatsana Hasan ibnu Rabi', qala hadatsana Ibnul Mubarak, qala an Ma'mar, qala an Ibnu Tawus, qala an Nabi, qala an Ibnu Abbas, qala an Abi Hurairah, dari sahabat ke sahabat lain ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asri, barang siapa yang mendapatkan dari salat asar rakaatan, 1 rakaat, qabla an taghruba syams ya. Berku menene fajar. Oh. Gen kula asar niku rumangsa kurang ngantuk. Ya. Ya mungkin beda cetakan nggih. Nggih. Di sini man adraka minal asri gitu. Yang fajar yang di belakang. Beriku fajar dulu. Oh gitu. Iya. Jadi ini kurang genep mungkin.
Iya. Saya baca tempat saya saja. Man adraka minal asri rakaatan, barang siapa yang mendapatkan dari salat asar 1 rakaat qabla an taghruba samsu, sebelum tenggelam matahari, faqad adraka, maka sungguh dia sudah mendapatkan. Wa man adraka minal fajri rakaatan, dan barang siapa yang mendapatkan dari salat fajar, salat subuh, rakaatan 1 rakaat qabla an tatlu'a samsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka, maka sungguh sudah mendapatkan. Ini yang lebih jelas batas salat subuh dan salat asar. Jadi salat subuh ya sampai terbit matahari, salat asar sampai tenggelam matahari. Jadi kalau ada hadis-hadis kemarin ya bahwa salat asar sampai matahari menguning, ya ini oleh ulama ditegesi, dimaknai dengan salat yang ikhtiari, istilahnya si pilihan, ya itu. Jadi kalau sudah menguning sudah dianggap kurang baik. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa, misalnya ya terpaksa karena sesuatu hal, terus mendapat sholat asar 1 rakaat sudah tenggelam, ya sudah dilanjutkan saja. Tapi kalau belum mulai, sudah mulai proses tenggelam, jangan dimulai, tunggu sampai tenggelam sekalian. Sebab kalau sholat itu mengepasi bahasa misalnya tepat dengan proses tenggelamnya tidak boleh, itu haram. Ya, waktu yang terlarang ditunggu tenggelam sekalian itu. Tapi ini untuk orang-orang yang memang kondisi terpaksa. Sebab nanti di bawah ada, kalau orang nganggur-nganggur, tengok-tengok, maaf cara saya lagi sekak, terus siap rotok dur nanti saja. Ya sudah menjelang tenggelam, terus terus sholat, aku sholatnya munafik gitu itu. Iya, itu sholatnya orang munafik gitu. Tidak seperti itu. Ojo dulu cah-cah cilik gitu. Saya sini kadang-kadang cah-cah kayak gini ya. Apakah ada Indonesia? Saya ingat saya juga nggak begitu. Itu anak-anak MI yang di sana, tapi di sini tidak ada. Di sana ya. Itu sudah kelas 6, kelas 5, Masya Allah. Itu sholati ngentenian, nunggu kalau sudah imamnya rakaat terakhir. Kalau tidak, nunggu malah tahiyat akhir. Sebab yang ngikutin sejak awal rupanya kesuwen. Dan sholat juga tidak terlalu lama, ya, gitu. Tidak seperti di Mangkubumen. Kalau di Mangkubumen sholatnya cukup lama, ya, gitu. Itu nunggu gitu, terus nanti habis assalamualaikum, imam salam, tuk. Sebuah maca ora kok ini terus belas hilang. Kalau yang terlambat 1 rakaat saya belum selesai, dia 4 rakaat sudah selesai, langsung pergi. Saya kadang-kadang ini kelas 6 di lokas mlebu mahat. Aduh, mulang ning mahat piye gitu. Masya Allah. Misalnya gitu. Ya. Yang anak yang ngono ora? Gitu. Enggak. Di sini tidak ada, di sini ada. Ya. Kalau di sini tidak ada. Gitu. Saya kira gitu itu kok sekarang kayak gini ya. Masya Allah, ya. Padahal maunya itu ya semakin hari kan semakin meningkat, gitu. Tapi itu gampangnya inputnya itu semakin hari semakin menurun, ya. Apalagi kena ini bangsanya Android, bangsanya gitu, wah sudah, Masya Allah, ya. Itu berat sekali. Ya saya pesan ya bapak-bapak dan saudara saya ini kan sudah jadi bapak-bapak lagi. Sing bujang kita 1-2 saja. Nggih. Bagian sudah jadi mbah-mbah dulu. Ya. Sini kayaknya belum. Oh sudah. Oh ya sudah. Baru 1 belum mbah-mbah, baru mbah 1. Baru 1 atau 2 orang ya. Ya dulu saya ngajar di daerah sana itu gitu. Mulai ya ajar mulai kecil-kecil baru SMP gitu, sekarang sudah di mbah-mbah. Murid saya sudah jadi mbah-mbah. Saya kalau gitu baru terasa wis tua iki Pak aku ya. Sudah tua. Gitu.
Iya, kesini juga sudah lebih dari 20 tahun. Itu Pak Nius tua Pak. Masya Allah. Itu ya. Nah, kembali ke sini, jadi ini kalau orang sholat itu ya, yang kalau tidak terpaksa jangan, belum waktunya gini-gini ya, jangan. Iya. Kecuali kalau terpaksa lah, itu ada masalah apa ini ya. Atau tertidur misalnya, tertidur bangun sudah menjelang tenggelam matahari. Nah, kalau masih sempat, pokoknya wudhu, sholat, rakaat terus tenggelam, ya sholat saja, masih dapat waktu, gitu. Ya, ini namanya kan terpaksa, ya. Gitu, karena ketiduran atau karena yang lain tuh sibuk, opo rapat, opo ngantek lali dino, ya, lupa hari misalnya, ya. Nah, itu kalau masih ada waktu, walaupun 1 rakaat masih mendapatkan waktu. Demikian juga untuk sholat subuh, ya. Sholat subuh sering-sering orang nggak tertidur, habis sahur malah tidur. Habis sahur tidur ya bablasan, ya. Gitu. Tapi sini alhamdulillah sini sergap-sergap. Ini habis sahur kalau nggak segera ke masjid, rakomanan tempat. Ini Masya Allah. Ini ya pas Ramadan toh. Itu. Habis Ramadan ya sudah lagi seperti biasa lagi. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai. Ada riwayat lain dari Al-A'raj, ya. Sebagai apa? Kalau dianggap penguat, ya. Ini diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih dari Al-A'raj, bukan dari Abu Hurairah. Ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tapi dari sanad lain atau dari sahabat lain, yakni dari Al-A'raj. Hadis 413. Qala tasanal kok Nabi qala Malikin qala Ala ibni Abdurrahman annal qala dakhalna ala Anas bin Malik. Kami masuk kepada Anas bin Malik ba'da zuhri, sesudah sholat zuhur. Wa qama yusallil asra, maka dia berdiri untuk sholat asar. Walamma faragha min sholatihi, maka tatkala selesai dari sholatnya, sholat asar, ya karena kami menyebutkan takjilas sholat, tentang penyegeraan sholat. Kok segera sholat ya? Au dzakaroha, atau dia yang menyebutkannya. Faqala, maka berkata yakni Anas bin Malik, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin. Insyaallah sampai 3 kali. Itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Ya jelisu, dia duduk, ya jelisu ahaduhum, duduk salah satu dari mereka munafik, hatta idas farrotis samsu, ketika sudah menguning matahari, fakanat baina kornai syaiton, menjadilah matahari itu di antara 2 tanduknya syaiton, au ala kornai syaiton, atau di atas 2 tanduknya syaiton. Koma, dia berdiri, wanakoro arba'an, lantas nutul-nutul 4 kali. Oh, saya menotol-notol, mematuk-matuk, ya, kayak jago mematuk makanan, ceduk, kayak anak-anak tadi. La yadhkurullaha fiha, dia tidak ingat kepada Allah padanya illa qalilan, kecuali sebentar saja. Ini celaan untuk orang-orang yang menunda-nunda sholat asar, ya. Jadi Anas bin Malik, ya, ini habis sholat zuhur terus duduk sebentar. Ini kan masuk siapa tadi? Ala bin Abdurrahman masuk ke tempatnya Anas. Habis sholat zuhur, ya biasalah terus ini ya berbincang-bincang. Begitu waktu sholat asar datang, langsung sholat asar, gitu loh maksudnya. Orang kabar zuhur terus asar gitu ya orang, kan belum waktunya, ya. Maksudnya sholat asar di awal waktu.
Terus tanya kok segera sekali, ya. Ini karena ada hadis ini. Itu sholat yang munafik, sholat yang munafik. Sholat yang munafik, tengok-tengok dia duduk-duduk, nunggu matahari sudah hampir tenggelam, terus sholat cepet-cepet 4 rakaat, digambarkan seperti ayam menotok jagung, ya, ceduk 4 kali, terus salam, terus selesai, ya. Itu. Ini juga celaan untuk sholat, orang sholat yang sholat terlalu cepat, iya. Sholat tak cepet-cepet kayak apa, manuk, apa, burung apa ayam nuduli jagung, nudul makanannya ceruk, ya, kan tidak baik. Apalagi sudah di akhir waktu, ya, ini sudah banyak kekurangan. Akhir waktu juga tidak baik, cepat juga tidak baik, ya. Apalagi santai-santai nunggu padahal nganggur, ya, ini tidak baik. Sholat di akhir waktu walaupun mungkin masih masuk waktunya, itu tidak baik. Itu apa ya, sholat memang itu kan pokok, ya. Kalau pokok ya dipenting-pentingkan, diutamakan gitu loh, yeah. Gitu. Aja kayak orang-orang itu, orang-orang kamu pergi sana ora apa-apa, pergilah, ning jangan lupa sholat lho ya. Ketoke apik, Masya Allah. Nggih. Bagus ya. Bagus apa baik? Kamu kerja pokoknya aja lali sholat. Malah sana ada kiai jare karepe menting-mentingnya sholat, kowe maling ya malingo ning aja lali sholat. Terus apa mau mendem ya mendem ning aja lali sholat. Karena pentingnya sholat, mulai rumahnya dibersihin sama maling. Kan pernah terjadi sono, tapi di sini tidak ada. Ya, cerita katanya ya salah saya sendiri, jadi salahin. Nah, itu kadang-kadang orang kebablasan nih. Kalau kebablasan ya jangan. Itu maunya kan menyangat-nyangat pentingnya sholat. Ini ya jangan lah. Terus maling ya malingo, ya aja malingo perai saiki sholat ngono kudune. Ya. Malingnya perai, kalau kamu sholat nanti malingnya perai, ini. Ya. Terus sudah sholatnya baik, nanti mendemnya ya perai, korupsinya mandek, ngono lho. Bab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini faksa dan mungkar lengganan ya sholatnya rapayu lah. Sholatnya mesti tidak baik, pasti tidak baik, ngono lho. Itu kudune memahaminya begitu, ya. Jadi ini jangan sampai sholat di ini. Ya tadi saya ceritakan tadi apa namanya? Kita yang apik tapi jelek gitu loh. Jolani sholat lo yo. Itu kelihatannya baik tapi tidak bagus itu. Ngurung mudeng agama. Kok belum paham bagaimana toh Ustadz ini? Sampai keliru raan. Wong pentingnya saya gitu, sholat kan penting sekali. Iya. Bukan negara bukan penting sholat itu. Pokok. Loh, apa meneh? Ya. Penting itu kan ya baik juga, tapi yang lebih itu adalah yang pokok. Kalau pokoknya tidak ada, yang penting ya percuma. Iya, sholat penting, iya, bukan saja penting itu saya, itu pokok. Sholat ya sudah bubar. Ya orang hidup itu pokoknya ibadah, sholat itu nomor 1, wahid ya. Jolali sholat itu artinya kalau jolali itu cuma sampingan, betul nih. Sing pokok apa? Ya, sing pokok maksudnya ya sholatnya itu sing pokok. Jolali golek duit ngono sing bener. Loh, ayatnya gitu kan? Ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan ayatnya cetha. Lah ayatnya diwaca. Iya. Ayatnya enggak dibaca sih. Iya. Baca di ayat itu. Carilah apa yang Allah berikan padamu, semua itu untuk akhirat. Jangan lupa golek duit, cara gambarnya jangan lupa dunia kamu. Itu pun salah satu tafsir. Sebagian malah jangan lupa dunia kamu, jadi ya dunia ya tinggal ibadah kuwi. Karena kok jangan lupa golek duit juga begitu. Sebagian tafsiran itu malah jangan lupa bagianmu di dunia. Bagian di dunia apa? Bagian di dunia yang ibadah kuwi.
Nek bagian seneng-seneng nanti di akhirat sana, ngono lho. Wih tambah ngeri nih itu. Iya, paham ya? Itu. Kalimat gini kadang-kadang tidak pernah dengar. Oh, tuh kaget. Ya. Kalian tidak usah kaget, kan? Ya. Itu biasa ya. Hadis ini dari Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Muwatta Malik. Saya ulang, jadi kalau ada Bukhari atau ada Muslim ya, sanadnya tidak diperiksa karena dianggap mencukupkan dengan Bukhari dan Muslim saja. 414 Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, alladzi tafutuhu, orang yang melewatkan dia sholatul asri, sholat asar. Sing lewatin sholatnya apa orangnya tuh? Nek bahasanya di sini kan tafutuhu, fa'ilnya tafutu itu sholat. Sholat asar melewatkan dia. Faka'an nama wutiro ahlahu, seolah-olah ya, maka seolah dia itu dihilangkan, wutiro ini dihilangkan, ahlahu keluarganya, wa malahu dan hartanya, wis kehilangan harta dan keluarga. Ini sudah diambil, dicabut itu keluarganya dan hartanya. Kalau Abu Daud, kalau Ubaidullah ibnu Umar, utiro pakai alif, waktu lifa ala Ayub dan diselisih atas Ayub bihi. Wakala Zuhri an Salim an Nabi an Nabi Salam kala wutiro pakai wawu. Yang lebih kuat pakai wawu, wutiro gitu. Jadi kalau orang sampai terlambat sholat asar, ya sholatnya asar sudah lewat, dia belum sholat, berarti kan kelewatan, ya. Itu dianggap satu kerugian yang sangat besar, seolah-olah hartanya dan keluarganya semuanya hilang, kehilangan kabeh, kan rugi besar kalau begitu, ya. Bayangkan kalau orang kehilangan, kena seperti kena ini, kena tsunami, atau kalau tidak seperti kemarin di mana, Cianjur. Sini ada yang amal soleh di Cianjur tidak? Ada? Tidak ada? Oh, tidak ada ya. Kalau di sana terus giliran kirim sampai beberapa waktu, di akhiri kemarin menjelang Ramadan ini, ya. Amal soleh di sana bikin huntara, jadi hunian sementara. Bagaimana kemarin dikirimi salah satu huntaranya kebanjiran Kelly, udah hanyut ya, masalah, kasihan ya. Kalau kena gitu ya, kena gempa atau kena tsunami, kemudian rumahnya roboh, keluarganya mati semua, dia kedip-kedip satu orang gini kan, bisa bayangkan ya, lihat kedip-kedip ini, apalagi melihat sebagian malah mendengar anaknya nangis di dalam rumah, kebruan nangis, mau nulung tidak bisa, mau ambruk, sama sampai suaranya habis. Nah, ngeri. Ya, orang kalau tertinggal dari sholat asar, gambarnya seperti itu. Ya, rumahnya roboh, hartanya habis semua, keluarganya habis, dia sendiri kedip-kedip, menutup, bisa membayangkan beratnya. Gitu. Itu kalau sampai terlambat dari sholat asar, gambarannya seperti itu. Ya. Makanya kalau bisa jangan jangan terlambat dari sholat asar. Apalagi hanya tengok-tengok saja, ya. Itu hanya duduk-duduk, ya. Itu segeralah sholat asar. Gitu. Ini muttafaqun alaih, bahkan ditulis jamaah ya. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta Malik, semua meriwayatkan, belum yang lain-lain juga ya. Hadis 415
Qala hadatsana Mahmud ibnu Khalid qala hadatsana Walid qala Abu Amr yakni Al-Auza'i wa dzaka dan itu antara ma'alal ardi minas samsi safra, bahwasanya kamu melihat apa yang di atas bumi ini dari matahari ya. Matahari safra sudah kuning. Apa tadi kok angel ya, jadi Al-Auza'i ini kan seorang rawi hadis ulama ya. Itu maksudnya menjelaskan wa dzalika itu apa? Itu telatnya sholat asar dianggap terlambat ya. Maksudnya di hadis yang lewat terlambat, tapi terlambat dari waktu yang pilihan ya, waktu ikhtiar itu kalau kamu melihat matahari sudah kuning, itu sudah termasuk terlambat ya, gitu. Jadi dzalika maksudnya dzalika al-fawat ya, keterlambatan atau keterlewatan sholat itu maksudnya kalau sudah matahari menjadi kuning ya. Kuning kan jadi matahari kan putih, kuning, merah, ambles ya, kuning sudah mendekati tenggelam gitu ya. Ini bukan hadis tapi ini penjelasan dari ulama yang Al-Auza'i. Bab yang keenam, babu sewakti fi waktil maghrib, bab waktu sholat maghrib ya. Hadis 416 qala hadatsana Dawud ibnu Syabib qala hadatsana Hamad qala Sabit al-Bunani qala Anas bin Malik qala kunna adalah kami nusallil maghriba, kami sholat maghrib ma'a bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumanarmi, kemudian kami melempar, maksudnya memanah. Fayaro ahaduna, maka masih melihat salah satu dari kami mau dianablihi, tempat jatuhnya anak panahnya masih kelihatan. Jadi di sini ya menunjukkan bahwa sholat maghrib itu di awal waktu, terutama kalau di waktu-waktu yang di sini kan masih banyak musim penghujan ya. Kalau musim hujan mendung sering, gelap ya. Kalau di sana kan jarang ya. Kalau di musim kemarau kan biasanya terang gitu, sehingga matahari tenggelam itu masih terang gitu. Habis sholat maghrib selesai terus masih mana sih kelihatan anak panahnya jatuhnya di mana, itu maksudnya masih sangat terang, padahal sesudah sholat maghrib ya, bukan sebelum sholat maghrib sudah selesai tapi masih terang. Menunjukkan bahwa sholat maghrib itu dilakukan di awal waktu maghrib agak pendek ya. Nah, dia kan di awal waktu, bahkan sebagian itu malah tidak ada sholat rawatib sebelum maghrib ya. Walaupun juga ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya sholat sunnah sebelum maghrib. Gitu. Sebagian habis adzan sebentar qomat, tidak pakai sholat sunnah. Ya. Apalagi kalau Ramadan, ya. Ramadan habis adzan selesai, mungkin ya berbuka sejenak ya. Berbuka bukan seorang menyebutkan takjil saja yang lebih baik, takjil. Habis takjil maka makan mungkin 1 biji atau 3 biji kurma, sudah minum air terus sholat. Kalau mau sholat karena ini madiang makan besar itu habis maghrib saja. Mak di satu daerah enggak, habis adzan makan sampai kenyang gitu baru sholat maghrib ya. Harusnya kurang bagus itu ya. Yang baik ya sholat habis tenggelam matahari adzan terus buka sekedarnya untuk takjil, terus sholat dulu baru
makan. Hadis Hasan li ghairihi. Ada hadis sahih dari Rafi' bin Khadij ya. Diriwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Ini hanya Abu Daud saja rupanya, wallahu a'lam ya. Gitu. Hadis 417 qala ana haddatsana Amr ibn Ali qala an Sufyan bin Isa qala an Yazid bin Abi Ubaid qala an Salamah bin Aqwa qala kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli maghrib, salat maghrib sa'ata taghrubus samsu, di waktu tenggelam matahari, idza ghaba hajibuha, apabila sudah tenggelam hajibnya. Hajib itu orang hajib kan alis ini ya, maksudnya yang jeliritnya kecil gitu ya, maksudnya apa, sudah tenggelam lam gitu loh, sudah garisnya kecil, apa namanya, kalau hilalnya sudah tenggelam, apa namanya pengarangnya ya, masuk alisnya gitu ya. Nah, prinsipnya itu bulatan matahari itu sudah tenggelam sepenuhnya, tapi barusan gitu loh. Ini kan tinggal jelit kayak apa, kayak ini alisnya orang, lihat ini melengkung gini, ini sudah tenggelam langsung maghrib gitu. Maksudnya betul-betul di awal waktu. Nah kalau ya begitu berarti tidak sempat sholat sunnah dong. Nggih. Kalau sholat maghribnya ketika tenggelam itu baru lep terus sholat, berarti tidak ada sempat sholat sunnah. Barangkali itu yang dipahami, wallahu a'lam ya. Sebagian memang kita bisa azan terus qomat terus maghrib. Ini ada hadis seperti ini, wallahu a'lam. Ini juga muttafaqun alaih, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimi. Hadis 418 qala hadatsana Ubaidullah ibnu Umar qala hadatsana Yazid ibnu Zurek qala hadatsana Muhammad ibnu Ishaq qala hadatsana Yazid ibnu Abi Habib qala an Marsad ibnu Abdillah qala lamma qadima, tatkala datang, alaina atas kami, Abu Ayyub ghazian dalam berperang, wa Uqbah bin Amir, sedangkan Uqbah bin Amir yaumaidin pada hari itu ala Misra, atas Mesir, maksudnya jadi pemimpin di Mesir sana. Wa akhiral maghriba, dia mengakhirkan maghrib gitu. Faqama ilaihi Abu Ayyub, maka berdirilah kepadanya, kepada Uqbah bin Amir. Siapa Abu Ayyub? Faqala lahu, berkata kepadanya, kepada Uqbah, ma hadhihi shalah ya Uqbah, apa ini salat, apa salat ini, salat apa ini ya Uqbah? Faqala, maka berkata si Uqbah, suhilna, kita sibuk yo, sibuk. Qala, berkata Abu Ayyub, ama sami'ta, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tazalu ummati bi khairin, tidak hentinya umat ini berada dalam kebaikan, au qala alal fitrah, atau mengatakan ya di atas fitrah, malam yuakhirul maghrib, selagi mereka tidak mengakhirkan maghrib, illa sampai antas tabikan nujum, sampai nujum bintang itu bertebaran, bertautan. Ini sabaka kan gini loh, ini jenis sabaka itu gini. Nah, kenapa maksudnya kok gitu, bintang saking banyak sudah terlihat semua ya, banyak yang terlihat sehingga kelihatan apa, seperti bertautan antara satu dengan yang lain gitu loh maksudnya.
Hanya bintang-bintang sudah banyak yang terlihat atau hampir semua terlihat. Ya. Kalau baru awal tenggelam matahari, kan bintang masih banyak yang belum terlihat. Ya, begitu tenggelam lep gini kan bintang banyak belum yang terlihat baru sedikit. Ya, tapi semakin malam semakin akan apa? Semakin terlihat, semakin malam lagi terlihat semua. Kalau sudah terlihat yang penuh, sudah banyak yang terlihat, berarti sholat maghribnya sudah agak akhir, gitu loh ya. Jadi ini Abu Ayyub ini menegur, ya, seorang sahabat menegur Uqbah bin Amir yang jadi gubernur di Mesir. Sholatnya rada terlambat. Loh, Pak pemimpin, sholat apa jam sekian sholat ini? Sibuk ya, katanya sibuk, ya, alasannya sibuk, ya. Apa kamu tidak dengar Rasulullah bersabda, umat ini selalu dalam kebaikan, ya, senantiasa dalam kebaikan selagi tidak mengakhirkan maghrib sampai bintang-bintang sudah bertebaran semua, sudah kelihatan semua. Itu artinya sholat di awal waktu. Makanya kalau jadi imam rawatib khususnya ya, ini kalau mau sholat maghrib jangan diundur-undur, ya, disegerakan, termasuk waktu berbuka. Jadi habis buka sekedarnya saja yang ringan, terus sholat, habis sholat nanti baru melanjutkan buka lagi. Dia juga Ahmad dan Ibnu Majah. Bab 7 di waktil isya'il akhirah, pada waktu, tentang waktu isya yang akhir. Isya yang akhir maksudnya ya isya'nya itu sendiri. Kalau isya ini itu maghrib dan isya. Bab maghrib itu sudah termasuk asya, ya, waktu sore, ya. Kan ada asya itu kan makan malam, ya. Makan malam atau makan sore itu, ya. Yang makan malam, ya. Makanya maghrib itu sudah termasuk asya atau isya waktunya, gitu. Makanya al-akhirah maksudnya sholat isya itu sendiri, atau kadang-kadang menyebut dengan atamah, ya. 419 qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah qala Nabi Bisrin qala Bisr bin Thabit qala Habib ibni Salim qala Nu'man ibni Bashir qala ana a'lamun nasi biwakti hadis sholah, sayalah orang yang paling tahu dengan waktu sholat ini, maksudnya sholatul isya al-akhirah yang akhir. Karena adalah Rasulullah SAW yusalliha, mensolatinya sholat isya, lisukutil qamar lisalisatin, untuk jatuhnya atau tenggelamnya bulan pada hari yang ketiga. Hari ketiga tahu tak? Kalau kemarin malam Kamis nih, ya, Rabu sore, ya, tanggal 1, ya, kan itu di atas ufuk hanya beberapa menit, gitu, hanya beberapa menit. Ini ufuk, matahari tenggelam, bulan cuma di atas ufuk beberapa menit terus tenggelam. Benar, besoknya naik lagi, besoknya naik lagi, ya. Gitu. Nanti zaman perhatikan saja. Kalau tanggal 3 tenggelamnya jam berapa? Tanggal 3 Hijriah, ya. Itu. Kan bisa dilihat, ya. Jam berapa saya juga tidak hafal. Sambil lihat saja nanti kalau kelihatan. Ini musim apa? Musim mendung gini sering tertutup. Kalau musim kemarau kayak sering kelihatan. Nah, itulah waktu sholat isya. Ini kalau tenggelamnya di hari ketiga ya belum terlalu malam, ya, gitu. Kalau dulu malah sering delok dari tanggal loro apa telu tutup sarung. Iya, pernah lihat gitu. Jarang garisnya 2 tanggal 2.
nek garisnya 3 tanggal 3 kan itu. Wallahu a'lam. Iya. Itu tidak menentukan juga, yang menentukan ya kita lihat saja. Untuk tanggal 1, 2, 3 ini. Nah, itulah waktu sholat Isya ya. Ini tenggelamnya bulan pada malam yang ketiga di tiap-tiap bulan. Injil Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ad-Darimi, Hakim, Baihaqi, Tabrani, Ibnu Hibban ya. Banyak, tapi Bukhari Muslim tidak ada. Hadisnya Hasan karena ada ini Habib bin Salim ini labak sabih. Labaksa itu tidak mengapa, itu artinya seperti apa, kata-kata soduk misalnya, itu kedudukannya Hasan ya. Sebab kalau yang dianggap kuat kan sing paling kuat misalnya a'immatul hadis, imam-imam dalam soal hadis itu yang terkuat ya, atau didobeli sabetun sikotun baru nanti sikotun ya. Terus bawahnya nanti ada bangsanya satu bangsa gitu. Orangnya jujur itu lain dengan sabet. Kalau sabet itu ya jujur ya terkuat, hafalannya kuat. Ya, hadis Hasan masih termasuk makbul. Hadis 420. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Qala hadatsana Jarir. Qala an Mansur. Qala anil Hakam, qala Nafi, qala Abdullah ibn Umar qala makasna kami ini tinggal zata lailatin di suatu malam, nantadiru kami menunggu Rasulullah SAW majlis sholatil isya, untuk sholat isya. Fa kharaja ilaina, maka beliau keluar kepada kami. Hina dhahaba, ketika sudah lewat sulusul lail au ba'dahu, sepertiga malam atau sesudahnya. Wal nadri, maka kami pun tidak tahu asyai'un syaghalahu, apakah ada sesuatu yang menyibukkan beliau, am ghairu dzalik, atau selain itu. Faqala hina kharaja, maka beliau bersabda ketika keluar, atantadiruna hadis sholat, apakah kalian masih menunggu sholat ini? Laula antaskula, kalaulah tidak, karena antaskula akan memberatkan, ala ummati, atas umatku, la shallaitu bihim, sungguh aku sholat bersama mereka, hadis sa'ah, waktu ini. Tuma amaral muadzina, kemudian beliau menyuruh muadzin, fa aqama, kemudian qomat, fa aqama sholat, kemudian menegakkan sholat atau mengqomati sholat. Muslim, Nasai. Jadi ini ya, Rasulullah pernah satu saat ditunggu oleh jamaah sholat isya cukup ya banyak, ditunggu sampai sepertiga malam atau lebih. Zaman betah ndak nunggu? Jam 7 adzan, Rasulullah keluar jam 10, 3 jam kurang lebih ya, atau lebih malah 3 jam atau lebih, tunggu saja. Insya Allah orang dulu gitu, sabar-sabar. Orang sekarang sudah bubar, mulai kabeh. Iya, kok 3 jam nunggu seberapa jam gemremeng. Iya, sudah menggerutu mereka. Imamnya kemana toh? Nah, gitu. Bahkan malah kadang-kadang dimaki-maki, astagfirullah. Iya, itu. Nah, dulu ndak, Rasulullah gitu. Nah, kemudian begitu beliau keluar, menyampaikan, kalian masih nunggu toh. Ini, kalau saja tidak memberatkan atas umatku, aku sholat ya waktu ini.
jam 10 ngono kuwi kurang luwih ya gitu. Cuma yang kemarin sudah lewat ya, tapi tidak tidur sebelumnya dan tidak ngobrol-ngobrol sesudahnya. Ya dimanfaatkan nggih. Habis maghrib apa baca Quran, apa belajar, apa ngopo. Dan nanti jam 10 baru sholat isya, baru terus tidur. Nggih. Nah, yang baru maghrib apalagi sudah habis buka kenyang, geleyah-geleyah bablas. Ya. Gitu. Apalagi siang ngaji gini, alasannya siang ngaji. Habis maghrib blas. Astagfirullah. Ya. Itu. Jadi kalau pon ini sholatnya agak malam ya, itu tidak tidur sebelum sholat isya dan tidak ngobrol-ngobrol sesudah sholat isya. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita usahakan ya, kita usahakan untuk bisa mengamalkan itu. Bapak sudah lewat, jadi kalau orangnya banyak terus disegerakan, kalau orangnya masih sedikit agak ditunggu ya, tunggu sampai banyak baru keluar sholat. Hadis 421 qala tasana Amr ibnu Utsman al-Himsi qala tasana Abi qala tasana Hariz qala Rasid ibni Sa'ad qala Asim ibni Humaid as-Sakuni ana sami Mu'adz ibn Jabal yaqul irtaqabna, kami memperhatikan an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sholatil atamah, ada sholat atamah, makanya sholat namanya sholat apa? Sholat isya, sering kadang-kadang ya disebut al-atamah. Fa akharaha, kemudian beliau mengakhirkannya hatta donu, sehingga menyangkalah orang yang menyangka annahu laisa bi kharijin, bahwa beliau tidak keluar. Wal qailu minna yaqul, dan orang yang berkata dari kami mengatakan sholat, beliau sudah sholat gitu. Fa inna, makasih kami lakadzalika, sungguh dalam keadaan seperti itu, hatta sehingga kharaja keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu kama qalu, faqalu lahu, maka mereka berkata kepada beliau kama qalu, sebagaimana mereka katakan tadi. Maksudnya menyangka tidak keluar, ada menyangka sudah sholat ya. Faqala, maka bersabda lahum kepada mereka, a'timu bihadhi sholat, kalian beratamalah dengan sholat ini. Maksudnya atamah itu untuk sholat, kadang-kadang sholat isya yang diakhirkan disebut atamah. A'timu ini sholat, maksudnya sholat isya di akhir, ke akhir waktu gitu loh ya, ke akhir diakhirkan sampai sepertiga malam tadi. Fa innakum qad fuddiltum biha, karena sehingga kalian sudah dilebihkan dengannya, dengan sholat isya itu, ala sa'iril umam, atas seluruh umat, walam tusalliha ummatun qablakum, dan tidak mensolatinya umat sebelum kalian. Ini ada permasalahan sedikit, ini kata-kata qad fuddiltum biha ala sa'iril umam walam tusalliha ummatun qablakum ya, kalian dilebihkan dengan sholat isya ini atas seluruh umat-umat yang terdahulu dan tidak mensolatinya umat yang sebelum kalian. Nah ini kadang sudah lewat kemarin ya, waktu Rasulullah sholat 2 hari itu, jadi 1 hari di awal waktu, hari berikutnya di akhir waktu ya. Terus menjelaskan ini loh batas waktu sholatnya nabi-nabi terdahulu. Itu artinya kan sholatnya juga sama ya, yang dipakai nabi-nabi begitu. Nah, sehingga di sini kok fudil malah sa'irul umam ditambah lagi walam tusolliha ummatun qablakum
umat sebelumnya belum sholat, tidak sholat seperti ini ya. Nah itu ada sebagian memang memahami atau dianggap sholat isya tidak ada. Cuma kalau gitu lantas bertentangan dengan hadis yang tadi ya. Nah, karena begitu kemudian dipahami lain, apa, bukan tidak wajib, tetapi pengakhiran inilah yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, sehingga ini apa, tidak menyelisih hadis yang kemarin. Oke, kemarin sempat dilihat betul pun lali ya wis. Maksudnya ya hadis yang kemarin kan ada, saya ulang, jadi yang sholat 2 hari itu loh, 2 hari berturut-turut, ada sebagian Jibril turun sholat dan sampai 2 hari ya. Ada yang tanya sholat, waktu sholat tidak dijawab, terus apa, dijawab dengan perbuatan, itu sholat 2 hari itu ngajine rong dina rong bengi ya. Itu ya, itulah waktu sholat ya gitu. Inilah sholatnya para nabi terdahulu gitu loh ya. Nah itu makanya terus dipahami, bukan tidak ada sholat isya, tetapi sholat yang diundurkan waktunya. Umat-umat terdahulu tidak sampai seperti ini, mengundurkan waktu sholat isya sampai apa, agak malam, sampai sepertiga malam. Ini kelebihan kalian. Itu keutamaan tersendiri. Maka yang lebih baik sebenarnya sholat isya itu di sepertiga malam yang awal, baru dimulai sholat isya. Bukan tiga malam akhir, bukan, awal gitu. Nah itu sholat isya itu di situ. Cuma karena memberatkan umat ini, beliau hanya sesekali melakukan sholat isya di sepertiga malam yang awal itu tadi. Kebanyakan beliau melakukan di awal waktu. Karena apa? Karena khawatir memberatkan umatnya. Nggih, awal itu berat kok kadang-kadang ya, apalagi tekan malam-malam ya, gitu. Hadisnya juga hasan ya, karena Amr bin Utsman itu saduq, diriwayatkan juga oleh Ahmad ya. Hadis 422. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana Dawud ibnu Abi Hindin qala Nabi Nadrah qala Nabi Sa'id al-Hudri qol sholaina, kami ini salat ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-atamah, salat isya. Walam yakhruj, maka beliau tidak keluar, hatta madho, sehingga lewat nahwun min satril lail, sekira ya kurang lebih nahwun ini ya, dari setengah malam tambah jauh lagi. Waqala, kemudian bersabda, hudu maqaidakum, kan ambillah tempat duduk kalian. Akhadna maqaidana, maka kami pun mengambil tempat duduk kami. Maksudnya ini habis sholat tidak segera bubaran. Waqala, maka beliau bersabda, innan nasa qad shollau, sesungguhnya orang banyak sungguh telah mengerjakan sholat. Wa akhadu madji'ahum, dan mereka sudah mengambil tempat tidur mereka. Gue diambil diusungi, tidak gitu ya, hanya sudah siap-siap untuk tidur gitu. Wa innakum lan tazalu fi sholatin, dan sesungguhnya kalian tidak hentinya dalam sholat, man tadartumus sholah, selagi kalian masih menunggu sholat. Walaula du'fud dhaif, dan kalau tidak karena kelemahan orang yang lemah, wasaqamus sakim, dan sakitnya orang yang sakit, la akhartu hadis sholah, sungguh aku akhirkan sholat ini, sholat isya ini, ila satril lail, sampai tengah malam. Itu. Ini makanya juga kita sahabat-sahabat, masya Allah, setia menunggu Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Iya, ora kaya zaman sekarang ini, ya. Tunggu sampai tengah malam gitu. Nah, tapi beliau senang, mereka senang juga. Waktu beliau habis sholat, silakan duduk dulu. Ya, duduk, diberi nasihat gini. Kalian ini dihitung sholat terus selagi menunggu sholat. Ini kalau datangnya awal nunggu sampai komat, ya selagi dia nunggu sholat dia dihitung sholat, maksudnya dapat pahala seperti pahala orang yang sholat. Ya saya sering guyoni, yang tak betah khawatir kokean ganjaran kan gitu. Ya, nunggu, aduh lama, dinguk, itu mameran jedul mana tuh? Iya, itu ya, khawatir kebanyakan gak pahala, astagfirullah. Kalau diucapkan gitu, iya berarti ya gitu betul orangnya gitu. Gelisah, nunggu agak lama gelisah gitu. Jadi beliau menjelaskan itu kan orang jadi senang, alhamdulillah. Ngantuk ini tak ini oleh ganjaran sholat ini. Iya. Kalau nunggu sholat, bukan pas sholat tuh ya. Kalau nunggu sholat ini, yang pas sholat lain ceritanya. Ya, sholat gini ya, sudah sampai apa? Maaf kalau sampai tidak tahu apa-apa ya sholatnya batal. Nanti angker ya. Kan dibahas juga orang yang sholatnya ngantuk batal atau enggak. Ulama dibahas juga. Iya. Sebab ini batasnya katanya kalau sudah memang tidak apa-apa sudah tidak ternyata sama sekali. Koncone salam barang ora ngerti. Berarti itu do mulih kabeh. Itu berarti sholatnya tidak sah kalau gitu. Gitu. Sudah tidur hilang. Ya. Kalau masih apa? Ya setengah-setengah gitu. Kudu Allahu Akbar. Salat masih belum apa? Belum batal. Tapi kalau sudah tidak tahu apa sama sekali sudah wis blas gitu ya, seger banget itu. Menurut ulama itu ya, ini sholatnya sudah apa? Batal ini. Iya. Apalagi tadi begitu ini biar orang sudah habis pulang semua. Ya wis sholat oneh ya ngono. Kalau memang tadi belum selesai, ya batal berarti sholatnya gitu. Jadi ini kalau nunggu sholat walaupun ngantuk dihitung sholat. Ngaji yang ngono. Bukan pas ngaji tidurnya. Kalau nunggu ngaji, menunggu kebaikan dihitung sebagai mendapat kebaikan, bukan pas ngaji. Gitu. Ya tadi bukan pas sholat, gitu. Iya. Menunggu, gitu. Karena ada yang ditunggu. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Bab 8 waktu subuhi, waktu sholat subuh 423. Kalau hadasna al-Qanabi, kalau Malikin, kalau Yahya bin Sa'id, kalau An-Namrata binti Abdirrahman, kalau Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat ingkana sungguh ada. Kalau ini kalau dengan fi'il madhi kan jadinya sungguh ya. Kalau fi'il mudhari akan kadang-kadang ya. Sungguh ada Rasulullah SAW la yusolli, sungguh sholat subuh wayan sorifun nisa, lantas bubaranlah para wanita mutalafiatin sama berselimut sini bimurutihina dengan murut itu baju hangat, jadi baju yang bikin dari wool dan semisalnya ya. Baju mereka mayu'rofna minal golas, tidaklah mereka dikenal dari sebab gelap. Ini ya kadang-kadang kurang digaduk-gaduk, kadang-kadang kurang cocok juga. Cuma di maksudnya di sini ya, beliau itu sholat subuh di awal waktu. Selesai sholat keluar, perempuan-perempuan belum diketahui orangnya gitu.
tidak kerubut-kerubut, raketok, pokoknya rotok peteng gitu maksudnya gitu, masih agak gelap ya. Padahal kalau kemarin kita baca bahwa sholat subuh 60 sampai berapa? 60 sampai 100 ayat, apalagi itu 1 rakaat dan 2 rakaat ya sampai 200 ayat ya sudah terang ya. Wallahu alam ya. Ini hanya menunjukkan bahwa sholat subuh dilakukan di awal waktu, sudah pulang pun masih agak gelap. Emang sholat subuh berapa menit tuh? Sampai setengah jam? Setengah jam kesuwen. Nggih. Sak kultume ra nganti setengah jam. Itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa para wanita sholat jamaah sholat subuh. Nggih. Hanya ini ada yang sorry pun nisa gitu, masuk wadone ra enek. Ya. Ini juga tinggal dalil bahwa sholat subuh para wanita juga sholat jamaah subuh juga. Gitu. Sebab menurut sebagian madhab itu wanita-wanita lebih baik sholat di rumah ya, karena ada hadis itu ya. Bagi yang berpendapat begitu, bagi yang lainnya yang tidak begitu ya ke jamaah ke masjid, ini perempuan juga ke masjid juga ya. Banyak juga riwayat yang menunjukkan bahwa perempuan juga jamaah ke masjid gitu. Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya sing rada longgar rasa tidak usah saling mencela. Sholat rumah, sholatan di rumah lah, gitu saja. Yang ke masjid ya biar saja ke masjid, tidak usah dicela gitu loh. Oh perempuan-perempuan banyak masjid di rumah, ya, tidak usah geremeng-geremeng. Toh yang ke masjid juga kamu dia, ya toh? Kan orang lain. Dah kamu keyakinan kamu gitu ya sudah kerjakan saja. Kan lebih enak gitu ya. Tidak usah saling mencela tidak bagus. Gitu. Jamaah oleh 17 gitu. Di rumah apa ada yang dapat 17? Enggak ada. Enggak ada toh. Perempuan sholatnya di rumah dapat 27 lebih, enggak ada. Iya. Nah, di masjid 17 jamaah semua umum. Kalau jamaah dapat 17. Bagi yang setuju. Nah, yang tak setuju ya wis. Bagaimana? Ya makanya saya sarankan tidak usah saling mencela. Ya. Yang mau perempuan sholat di rumah ya monggo silahkan sholat di rumah. Tiba itu bar sholat di rumah biayaan tekan pasar tekan rono-rono ora kacek ya. Iya, nah, gitu. Nah, kalau ke masjid kan ke masjid saya khawatir fitnah panen nang pasar. Ya tambah lucu kalau gitu jadinya. Hadis ini juga muttafaqun alaih, Bukhari, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta Malik ya semua meriwayatkan di Al-Jamaah. Hadis 424 qala hadatsana Ishaq ibnu Ismail qala hadatsana Sufyan qala ibni Ajlan qala Asim ibni Umar ibni Qatadah ibni Nu'man qala an Mahmud ibni Labid qala an Rafi ibni Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi, berpagi-pagilah dengan salat subuh, fa innahu a'dhamu li ujurikum, kasihnya dia itu lebih besar untuk pahala kalian, au a'dhamu lil ajri, lebih besar untuk pahalanya. Ya, jadi memang biasa begitu Rasulullah biasa kalau sudah adzan subuh sholat fajar saja sholatnya ringan ya, bahkan sebagian sampai mengatakan Rasulullah baca Fatihah enggak ya, baca mesti baca ya, cuma untuk takkid saja untuk menyangatkan bahwa sholatnya sangat ringan, baca kulhu sama kuliah sama kulhu jadi omongan ini ya. Itu untuk sholat fajar, jadi sholat fajar yang rawatib sebelum subuh itu sholatnya ringan-ringan saja, 2 rakaat yang ringan. Terus sholat subuhnya yang agak panjang, itu 60 sampai 100 ayat kalau mau ya, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Toyalisi. At-Toyalisi. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Sudah jam 3 jam saya. Kunjul 1 menit. Untuk persiapan salat asar juga. Baik, tidak ada tanya, sekian saja dulu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.